Oke, di video selanjutnya kita akan membuat transaksi pengembalian ya. Pengembalian itu akan mengupdate status dan dia akan mengupdate tanggal kembali ya. Kemudian dia juga mengupdate diterima oleh, maka tergantung dari admin siapa yang menyerahkan dan untuk diterimakan oleh siapa ya. Jadi kita coba lihat dulu untuk cetak laporannya ya. Kita lihat. Oke, seperti ini ya. Karena cetak laporan seperti ini kita sudah tahu ya. Oke, maka kita sudah tahu tuh nomor transaksinya, tanggal transaksi, tanggal kembali, status, diserahkannya belum, diterima pengunjungnya siapa. Oke, kemudian kita masuk dulu di database-nya, di pinjam kita kasih kosong dulu tanggal kembalinya ya, kasih 0. Oke, kasih kosong semua ya. Ini karena kita isi data awalnya itu hari. Oke, kita sudah kasih dulu semua ya. Oke, kemudian kita kembali ke sini. Sini coba kita refresh. Oke, tanggal kembalinya sudah tidak ada ya. Tinggal tanggal-tanggal transaksi. Oke, di sini diterimanya sudah ada. Yang kita update nanti yaitu tanggal kembali, status, dan diterima ya. Oke. Di sini diserahkannya oleh siapa, diterima oleh siapa, pengunjungnya siapa ya. Di sini tadi saya sudah ubah, diterimanya kosong ya. Oke. Oke. Di cetak laporan ini kita akan buat lagi satu kolom. Setelah itu kita masuk dulu di Bootstrap, kemudian masuk di basis grid, kemudian kita copy yang ini ya. Oke, kemudian kita copy, setelah itu kita letakkan di bagian sini ya. Oke, letakkan dulu yang sini. Oke, seperti ini. Oke. Oke, maaf di sini salah penumpatannya ya. Bukan di sini ya. Maka kita isi di sini ya. Pasti di sini. Oke. Seperti ini. Oke. Oke, kemudian untuk cetak laporan kita copy dulu. Kita copy, kita letakkan di bagian sini ya. Ctrl V. Oke. Ininya kita back dulu ya. Oke. Ctrl S. Kemudian kita coba lihat dulu ya. Di sini ya. Kita coba refresh. Oke, kemudian bagian dulu ya. Oke, kemudian kita masuk lagi sini. Di sini kita tambahkan nama pengembaliannya, pengembalian buku. Oke, enter. Kita save,
Coba kita lihat dulu. Oke, seperti ini dulu ya. Kemudian kemudian kita masuk ke sini, Bootstrap, kita pilih Jumbotron. Kemudian kita copy yang ini warna biru ya, kita copy lalu kita letakkan di sini ya. Kemudian ditutup ya. Kemudian coba kita save, lalu coba kita masuk ke Bootstrap, kita refresh di sini. Jadi form pembelian buku jadinya seperti ini ya. Kemudian kita ambil di sini H1 ya. H1 kita simpan di sini. Juga. Kemudian sini enter. Di sini ya. Kesehatan, perhatian. Mohon perhatikan dengan seksama. Mohon perhatikan dengan seksama jumlah dan kondisi buku yang dikembalikan. Kondisi buku yang dikembalikan oleh peminjam. Kemudian di sini kita kasih HR. Setelah ini coba kita Ctrl S. Kemudian kita coba jalankan. Maka lihat tampilannya seperti ini. Formnya kita hilangkan ya. Save. Lalu coba kita refresh. Penggunaan buku seperti ini ya. Kemudian kita tambahkan ini. Kemudian setelah itu silakan lengkapi form berikut ini. Form pengembalian berikut ini. Kemudian kita coba save, kita refresh. Seperti ini. Seperti ini. Kita akan membuat sebuah form. Kemudian kita buka di sini. Kita mencari input form ya. Di sebelah. Bukan ini ya. Di sini. Kita copy. Kemudian kita copy di sini ya. Save. Kemudian di sini kita kasih nama. Pengembalian di sini update dulu ya. Update pengembalian.
update pengembalian.php. Oke, kemudian kembali sini kita akan mengupdate tanggal kembali, status, dan terima ya. Oke, kemudian kita masuk ke Bootstrap, cari input group. Oke, kemudian kita copy ini, masuk ke sini, kemudian enter, paste di sini. Oke, kemudian di sini kita ganti dengan tanggal kembali. Ini saya tanggal kembali. Oke, kemudian untuk tipenya ini kita pakai date ya. Kemudian name-nya tanggal kembali ya, tanggal kembali. Oke, kemudian kita tambahkan satu input untuk mengirimkan parameter. Kemudian di sini tipenya hidden, dan dia akan mengirimkan name, value-nya adalah tambahkan variabel ID pinjam. Oke, kemudian di sini juga kita ganti dengan ID pinjam ya, ID pinjam. Oke, seperti ini. Oke, untuk formnya ini tambahkan update, dia menuju ke update kembali. Oke, kemudian di update detail ini kita pilih file, save as, kita ganti dengan update pengembalian.php. Oke, kemudian di transaksi lihat lagi, kita disitu tambahkan lagi satu input ya, yaitu input admin ya. Oke, enter, paste di sini ID admin ya, admin. Kemudian di sini tanda PHP, ini variabel ID admin, ID admin X. Oke, ini kita hapus ID admin X di koma, lalu tanda tanya kurang besar. Oke, seperti itu. Seperti di sini juga tambahkan PHP s ID pinjam di sini titik koma, seperti ini. Oke, kemudian diupdate
Di sini yang pertama dia terima ID admin, kedua ID pinjamnya. Oke, kemudian kita copy lagi satu ini, copy, enter, paste. Di sini kita tambahkan tanggal kembali ya, kembali. Oke, di sini harus 3 ya. Oke, kita kembali ke transaksi. Kemudian di transaksi ini di sini kita tambahkan OR 1. OR status ya. Tambahkan OR status like like 2. Kita tambahkan tombol di sini, button tipenya itu submit ya. Sebenarnya submit. Oke. Kelas sama dengan btn sukses. Oke. Button penutup seperti ini. Oke, kita tambahkan tombol di sini itu simpan. Oke, kemudian coba kita save dan coba kita refresh di sini ya. Kita refresh. Oke, di sini warna simpannya masih warna putih. Kita lihat lagi. Oke, kita save, coba kita lihat lagi warna simpannya. Oke, sudah terang ya seperti ini ya, warna kuning. Oke, setelah kita sudah mengedit scriptnya, lalu kita save, lalu coba kita refresh. Di sini coba kita mengisi datanya ya, tanggal pengembaliannya coba kita kasih tanggal 26. Oke, coba kita simpan ya, apakah dia tersimpan tanggal kembalinya. Oke, sudah tersimpan ya tanggal 26. Oke, sudah jadi ya. Oke, kemudian kita akan mengubah yang ini ya. Mana tadi yang ini terlalu panjang ya, kita ubah data ukuran kecil ya. Oke, sini kita lihat skripnya. Kemudian di sini kita copy, Ctrl C, lalu kita simpan di TX dulu ini ya. Oke, di transaksi kita simpan di sini, tekan Ctrl C, kita copy dulu ini ya. Kita tap. Oke, enter. Kita gunakan satu saja. Oke, kemudian sakup yang ini, Ctrl X, saya letakkan di sini. Oke, dia seperti ini ya, seperti ini. Kemudian untuk ukuran ininya kita kasih 6 ya, supaya dia agak lebar.
Oke, setelah itu di sini kita refresh. Oke, jadinya seperti ini ya, terlalu kecil, kita coba kasih 5. Oke. Maaf, coba kita kasih lagi di sini 7 ya. Coba kita refresh. Oke, seperti ini ya. Oke, setelah itu kita klik di beranda. Oke, kan di sini tanggal kembalinya sudah jadi itu. Berarti kita coba klik di sini. Sebenarnya dia akan muncul cuman pemberitahuan saja karena datanya sudah ada ya. Tidak perlu lagi ada ini karena datanya sudah tersimpan tadi ya. Sebenarnya cuma ada pemberitahuan saja, datanya sudah ada gitu. Oke, sini kita akan membuat lagi script tentang konfirmasi saat datanya sudah tersimpan. Dia akan muncul di sini, datanya sudah tersimpan ya, dan terkunci di sini supaya jangan ada yang menggantinya lagi ketika sudah tersimpan ya, seperti itu ya. Oke, caranya adalah klik sini script, cari tabel, cari data di tabel lainnya. Oke, kemudian nanti kita akan sembunyikan di sini ya. Caranya kita paste di sini. Setelah itu seperti itu. Kemudian di sini kita pakai untuk kondisinya nama variabel. Untuk nama variabelnya tidak usah. Oke, di sini kita data cek kembali ya, cek kembali. Setelah itu kita copy yang ini, kita copy, simpan di sini. Setelah itu di sini juga. Oke, kemudian untuk nama variabelnya ini kita gunakan ID pinjam ya, ID pinjam. Oke, kemudian select sini bukan pakai bintang, pakai distinct ID pinjam from pinjam where ID pinjamnya, ID pinjam. Oke, jika dia ketemu maka dia akan error. Setelah itu maka di sini transaksi peminjaman. Oke, atau kita ganti saja ini dengan buku telah dikembalikan. Oke,
saja. Kemudian jika tidak, kita hapus ini, tutup PHP yang di atas, buka PHP yang di bawah ya. Oke, kemudian yang ini kita copy, kita letakkan di bagian bawah sini, di sini. Oke, setelah itu coba kita save, coba kita jalankan. Di sini kita refresh, ada error. Oke, di sini ya. Oke, sudah kita save, lalu kita refresh. Oke, maka buku telah dikembalikannya. Oke, kemudian kita kasih besar hurufnya. Di sini kita tambahkan H1. Oke, jadi di sini H1. Itu save, sudah refresh. Oke, ini buku telah dikembalikan. Oke, kita kembali. Maka di sini coba kita tag. Oke, di beranda ini kalau status bukunya sudah dikembalikan, dia berwarna biru ya, supaya tahu statusnya sudah dikembalikan gitu ya. Kemudian kita coba masuk lagi, kita coba cek laporan penerbit. Oke, di sini kita coba bisa cek rinciannya saja. Nama, nomor, tanggal transaksi, tanggal kembali sudah ya, sudah dikembalikan, diserahkan, diterimanya belum, di pengunjungnya sudah. Oke, seperti ini. Kemudian kita kembali ke beranda ya. Ke beranda. Oke. Di sini sudah dikembalikan ketika kita klik di detail, maka buku telah dikembalikan. Kalau sudah diserahkan atau belum dikembalikan, dia akan muncul seperti ini ya, belum dikembalikan. Oke, kita kembali dulu, lihat. Oke, kemudian coba kita sini isi supaya sudah dikembalikannya. Ini di sini kita isi tanggal 16. Oke, maka dia seperti ini ya, sudah dikembalikan. Kita lihat. Oke, maka dia juga buku telah dikembalikan. Kita lihat lagi di bawah, sudah dikembalikan. Kita cetak laporan penunjang. Maka seperti ini ya. Oke, kalau bukunya sudah dikembalikan, maka dia akan muncul seperti ini, buku telah dikembalikan, seperti itu. Oke, script yang ini kita akan edit lagi karena saat dia sudah datanya sudah diserahkan, maka dia akan berwarna biru ya. Tapi kalau sudah dikembalikan, maka dia berwarna abu. Oke, seperti itu.
Kemudian kita ambil script yang cek data di tabel lain ya, atau cek data di tabel lain. Kita ambil script yang ini ya, kita copy, kemudian untuk Ctrl V di sini. Oke, seperti ini ya. Kemudian untuk nama variabelnya tidak usah karena sudah ada ya. Oke, kemudian di sini data. Oke, seperti ini. Kita copy, kita simpan di sini. Di sini juga. Oke, setelah itu di sini. Oke, seperti itu ya. Oke, select bintang from pinjam where status like 2 and ID pinjam ya, pinjam. Kemudian di sini variabel ID pinjam ya, ID pinjam. Oke, kemudian di sini select distinct ID pinjam ya, pinjam. Oke, jika ditemukan maka dia akan di sini ya. Jika ditemukan maka dia akan echo ini ya. Oke, maka dia echo ini ya. Jika data ditemukan menjadi btn primary ya, menjadi btn primary. Jika data tidak ditemukan maka dia akan tetap secondary ya, itu abu ya. Kalau data ditemukan dia akan warna biru ya, yaitu primary key. Oke, setelah itu, setelah kita sudah mengisi scriptnya, maka coba kita save. Coba kita refresh di sini ya. Oke, kalau data yang sudah ditemukan maka dia akan berwarna biru seperti ini ya. Itu data yang ditemukan. Kalau data yang belum ditemukan atau data yang kosong dia akan berwarna kuning, itu dengar ya. Kalau datanya yang berwarna abu ini data sudah diserahkan tapi belum dikembalikan ya. Kalau berwarna biru begini tadi dia sudah, artinya sudah dikembalikan. Kalau warna abu begini artinya dia sudah diserahkan tapi belum dikembalikan. Kalau yang warna kuning begini berarti belum diserahkan ya. Kalau abu ini kan sudah diserahkan. Setelah itu kalau di biru begini berarti sudah dikembalikan. Kuning ini belum diserahkan. Oke, seperti itu. Kalau transaksi sudah selesai, maka kita tidak bisa ubah data lagi, tidak bisa hapus data lagi. Oke, kenapa tidak bisa terhapus, tidak bisa diedit? Karena transaksinya sudah selesai. Maka seperti itu ya. Oke, setelah kita sudah mengedit scriptnya, yang ini select distinct ID pinjam from pinjam where status like, maka dia akan mencari satu, yaitu sudah diserahkan. Setelah itu jika data satu tidak ditemukan
maka dia akan mencari data 2, yaitu sudah dikembalikan seperti itu ya. Setelah itu data 2 ini akan dicari kembali jika data 1 tidak ditemukan ya, seperti ini. Oke, setelah itu kita save. Coba kita refresh. Oke, setelah itu seperti ini ya. Kalau yang berwarna kuning ini berarti datanya belum diserahkan. Berarti dia munculnya seperti ini ya. Kalau datanya sudah diserahkan, dia munculnya berwarna abu dan munculnya seperti ini karena dia belum tersimpan ya. Oke, setelah itu yang berwarna biru hijau biru begini berarti datanya sudah dikembalikan, dan ketika kita klik maka dia akan muncul seperti ini, buku telah dikembalikan. Ini konfirmasi kalau bukunya sudah dikembalikan ya. Seperti itu ya. Oke, coba kita lihat di sini. Di sini ya. Mainkan di sini. Cetak laporan pinjaman. Oke, dia akan muncul untuk PDF seperti ini ketika kita klik di laporan pinjaman ya. Oke, seperti itu. Maka kita kembali ke beranda. Oke, sudah jadi ya untuk data transaksinya. Kemudian kita ambil yang ini, kita copy, lalu kita simpan di file warnanya. Lalu kita letakkan di bagian sini ya. Sini. Oke, setelah itu kita Ctrl Z dulu. Tekan di sini ya. Oke, seperti ini. Lalu di bagian belakang di sini kita di penutup ya. Di penutup seperti ini. Ctrl S. Lalu coba kita lihat, kita refresh. Terus di sini. Setelah itu oke, di sini datanya masih kosong. Kemudian di sini oke, seperti ini. Belum dikembalikan. Di sini oke, kita dikembalikan. Sebenarnya di buku dikembalikan ini ada tombolnya ya. Oke, kita kembali ke script. Nah ini ya, kita copy, Ctrl C, lalu kemudian kita letakkan di bagian atas tadi ya, di buat tadi di oke, di sini ya, di luar. Ctrl V, sabar, sini V, Ctrl S, lalu coba kita kemudian kita jalankan, kita refresh, kita lihat di sudah dikembalikan, datanya sudah dikembalikan. Oke, sudah ada tombol cetak laporan pinjam. Oke, kemudian kita klik di cetak laporan pinjam. Oke, seperti ini ya. Kita Ctrl Z dulu, kita matikan PHP-nya dulu. Oke, setelah itu kita buka lagi PHP-nya. PHP. Kita Ctrl V di sini. Setelah itu penutup sini ya.
Nah, sini tahu salah ya. Nah, betul-betul lihat. Oke, tapi kita letakkan di bagian sini ya. Oke, setelah itu kita save, kemudian kita save, lalu coba kita refresh lagi ya. Oke, setelah itu coba kita klik dicetak laporan pinjaman. Oke, seperti ini ya. Oke, kembali ke beranda. Oke, memang caranya ini sudah benar, tapi terlalu tebak putarnya. Sekarang kita masuk ke Bootstrap. Bootstrap menu pencarian. Kita klik di sini, kita klik PHP switch ya. Switch. Oke, cari. Maaf ya, kembali dulu. Oke, PHP switch-nya kita cari begini. Kemudian kita pilih PHP switch segment ya. Ini ya. Oke. Kemudian kita ambil yang ini ya. Copy. Tadi kita menggunakan logika if ya, tapi terlalu rumit dan tidak efisien dia. Kita menggunakan script yang ini ya, switch segment. Oke, kita mulai dari sini ya. Saya letakkan scriptnya di sini ya, seperti ini. Oke, seperti ini. Seperti ini ya. Oke, yang red ini kita hapus saja. Kemudian di bagian status ya, status ini tapi kita letakkan di ini ya, di sini ya. Oke, seperti ini. Kemudian total statusnya itu ada 3 ya. Kita copy dulu yang ini, kita copy di sini, kita enter, paste seperti ini. Di sini kita setup dulu. Oke, jika statusnya sama dengan 0, di sini 1, di sini 2, di sini 3 ya. Yang terakhirnya itu default. Oke, kemudian status 0 itu sama dengan belum diserahkan. Belum diserahkan. Status 2-nya itu, status 0-nya itu belum diserahkan, status 1-nya itu sudah diserahkan ya. Sudah diserahkan. Status 2-nya itu sudah dikembalikan.
sudah dikembalikan. Sudah dikembalikan. Sepertiganya itu dibatalkan. Setelah itu defaultnya itu hilang ya, hilang. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita tambahkan tanda tanya lebih besar, kemudian lebih kecil sama dengan PHP ya, PHP tanda tanya PHP seperti ini. Kemudian ini terus saja tambahkan di sini, di sini ya. Setelah itu ini juga tambahkan di sini juga, di sini juga. Oke, seperti ini. Di sini juga ya. Seperti ini. Kemudian di sininya kita pakai XX saja deh. Di sini juga. Di sini juga. Di sini juga. Di sini juga ya. Oke, seperti ini. Nanti kita simpan nama scriptnya di sini ya. XX ini. Oke, kita mulai dari 0 ya. Kita Ctrl X. Oke. Ke atas. Yaitu sama dengan 0 ya. Kita simpan di sini. Kemudian kita Ctrl V di sini. Oke, kita lagi. Oke. Selanjutnya kita masuk ke 1, yaitu 1 atau sudah diserahkan ya. Oke. Kita copy yang ini, pengembalian buku sampai di form. Oke. Oke, Ctrl X. Lalu kita simpan di sini 1 ya. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke 2 sama dengan 2, yaitu sudah dikembalikan. Oke, kemudian dia jalankan ini ya. Oke, ini fungsinya untuk modifikasi ya. Oke, kemudian kita copy, paste. Oke, isi dulu, paste di sini saja. Bukan ini ya, kita paste tulis dulu, terus ya maksudnya kita lihat lagi, tapi yang ini ya. Oke, kita Ctrl C, kemudian Ctrl X ya, Ctrl X, Ctrl Z dulu. Oke, seperti ini. Oke, kita copy yang ini, kita copy, lalu kita simpan di, sudah dikembalikan yaitu 2 ya. Kita paste. Oke, seperti ini. Dan di sini kita enter lagi sedikit, kita ambil lagi script, dan ini ya pencariannya.
Oke, Ctrl X, lalu kita simpan di sini. Oke, seperti ini. Kita tidak usah pakai itu, kita pakai cukup A1 saja ya. Kemudian kita tambahkan div penutup ya, div hand. Oke, kemudian yang lainnya kita baik ya. Yang ini semua kita back saja. Kita back saja dulu. Kita back. Oke, seperti ini. Enter. Lihat. Oke, setelah kita sudah mengedit semua scriptnya, coba kita save. Lalu coba kita refresh dulu ya. Oke, setelah itu untuk data belum diserahkan, kita lihat. Oke, begini ya, sudah jadi. Setelah itu untuk data yang sudah diserahkan, oke seperti ini. Jadi setelah itu di data yang sudah dikembalikan, maksudnya buku ya, buku dari sudah jadi. Kemudian sudah ya, ini dengan dia yang kedua juga sama seperti itu. Kemudian kita masuk di sini data yang sudah dikembalikan, kita masuk ke cek laporan peminjaman. Oke, sudah jadi, sudah ya. Oke, kita kembali ke beranda, kita cek lagi scriptnya. Oke, di pengembalian buku tadi yang ini ya, pengembalian buku. Oke, yang ini dia punya input row-nya belum ada. Input row itu yang artinya dia punya watermark belakangnya. Yang ini yang warna tadi, yang saat pertama kali kita warna biru ya, itu ya, kita tambahkan lagi supaya warna yang percantik lagi. Kita ambil input row yang ini aja. Oke, ini kita paste, lalu kita simpan di sini. Enter, paste seperti ini. Lalu kita untuk mengakhirinya div di sini, tambahkan div atau di sini ya, tambahkan satu div untuk defaults. Oke, coba kita save, lalu coba kita jalankan, kita refresh, kita lihat dulu. Oke, sudah kembali seperti yang tadi. Di sini masih ada panjang sedikit, kita lihat baik. Oke, setelah kita sudah menambahkan input row-nya untuk pengembalian buku, lalu coba kita save, lalu kita refresh. Oke, kita lihat dulu kembali di sini. Untuk ini sudah jadi, untuk belum data buku yang belum diserahkan sudah jadi, buku yang sudah diserahkan sudah jadi juga, yang sudah diserahkannya. Setelah itu buku yang sudah dikembalikan, oke seperti ini. Kemudian ini juga sama yang di atas, yang kedua sudah diserahkan tadi. Kemudian kita masuk ke buku yang sudah dikembalikan, klik cetak. Oke, dia akan otomatis terbentuk ke PDF seperti ini. Oke, kembali ke beranda, lihat. Oke,
Oke, mungkin sampai di sini saja tutorial kali ini. Sekian dan terima kasih.